Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang analisis pengujian aplikasi program koperasi berbasis Java. Nah, saya Nindya Arneti, 10517124. Saya Lisnani Hayati, NIM 105171105. Saya Muhammad Fauzan Andima, NIM 105171122. Saya Leon Surya Rafif, 10517099. Oke, lanjut aja. Kita bakal bahas dari next. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan program, metode pengujian black box, metode pengujian white box, hasil pengujian menggunakan metode black box, hasil pengujian menggunakan metode white box, dan kesimpulan. Nah, pertama pengenalan program akan dijelaskan oleh Fauzan. Fauzan, dipersilakan. Pengenalan program ya. Aplikasi yang kami analisis adalah sebuah program aplikasi desktop berbasis Java yang ditujukan untuk keperluan koperasi. Aplikasi koperasi ini memiliki fitur yang dibutuhkan oleh koperasi seperti pengolahan data nasabah, pengolahan data peminjaman, pengolahan data pembayaran, perekapan data transaksi, laporan dari data-data yang ada. Untuk sistem keamanan aplikasi ini juga sudah menerapkan sistem login menggunakan email dan password untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Mengapa pengujian harus dilakukan? Pengujian itu sangat penting karena merupakan bagian dari pengembangan perangkat lunak. Pengujian digunakan untuk memastikan kualitas aplikasi yang telah dibuat. Tujuan lain dalam pengujian adalah untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik tanpa kesalahan dan memungkinkan dibangunnya kembali. Nah, selanjutnya itu ada metode pengujian black box yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, pengujian black box ini adalah salah satu metode dalam pengujian yang berfokus pada fungsional aplikasi. Sehingga pengujian black box ini bisa mendapatkan rangkaian input case pada aplikasi yang bersifat fungsional pada sebuah program. Pengujian black box bukanlah solusi alternatif dari pengujian white box. Akan tetapi, pengujian ini merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkapkan kesalahan daripada metode pengujian white box. Pada pengujian ini, kami menggunakan dua metode pengujian black box, yaitu metode graph-based testing dan metode equivalence partitioning. Nah, graph-based testing ini, untuk memahami suatu pengujian, maka diperlukan pemahaman suatu objek yang ada pada perangkat lunak dan hubungan antar objek tersebut. Graph-based testing ini adalah sebuah metode pengujian yang melibatkan gambar grafik yang menggambarkan hubungan antara sebab atau masukan dan akibat atau keluaran yang memicu sebuah akibat. Nah, equivalent partitioning ini adalah sebuah metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data di mana test case dapat diturunkan. Nah, equivalent partitioning ini didasarkan pada premis input dan output dari suatu komponen yang partisi ke dalam kelas-kelas menurut spesifikasi dari komponen tersebut yang akan diperlukan sama atau ekuivalen oleh komponen tersebut. Nah, metode pengujian white box ini akan dijelaskan oleh Ais. Metode pengujian white box. Pengujian white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program. Ada yang salah atau tidak. Jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Pada pengujian ini, kami menggunakan dua metode pengujian white box, yaitu metode basis PET testing, Ceilomatic complexity, dan Graph-matic testing. Basis PET testing. Basis PET testing merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk menguji himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian.
Basis path testing dalam white box testing adalah pengukuran kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang akan dieksekusi. Cylomatic complexity. Cylomatic complexity adalah sebuah metode pengujian yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal dari sebuah program. Dengan menggunakan hasil pengukuran atau perhitungan dari metrik cylomatic complexity, kita dapat menentukan apakah sebuah program merupakan program yang sederhana atau kompleks berdasarkan logika yang diterapkan pada program tersebut. Apabila dikaitkan dengan pengujian perangkat lunak, software testing, cylomatic complexity dapat digunakan untuk menentukan beberapa minimal test case yang harus dijalankan untuk menguji sebuah program dengan menggunakan teknik basis path testing. Graph metric testing. Graph metric testing adalah metrik berbentuk segi 4 sama sisi, di mana jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah node, dan identifikasi baris dan kolom sama dengan identifikasi node. Serta isi data adalah keberadaan penghubung antar node edge. Oke, selanjutnya hasil pengujian menggunakan metode black box. Di sini ada from login. Nah, ada arah panah itu cancel. Jadi jika kita udah masuk from login, lalu memasukkan username sama password, klik login, maka akan masuk menu utama. Jika di from login ini maka klik cancel, maka akan tetap di program from login. Di program tampilan from login ini ada atribut username sama password yang tipenya varchar. Jika sudah memasukkan username sama password, klik login, maka akan masuk ke menu utama, di mana menu utama terdapat beberapa fungsi, yaitu ada from pembayaran, from peminjaman, from nasabah. Jika kita di menu utama ngeklik data nasabah, maka di from nasabah tersebut terdapat beberapa fungsi. Ada tambah, simpan, edit, batal, hapus, cari, reset. Atribut yang ada di from nasabah tersebut terdiri dari nomor nasabah yang tipenya varchar, nama yang tipenya varchar, alamat tipe varchar, kota tipe varchar, telepon tipe varchar, dan pekerjaan tipe varchar. Apabila dari from nasabah diklik close, maka akan kembali ke menu utama. Dari menu utama, kita klik peminjaman. Maka akan masuk ke from peminjaman yang dimana terdapat fungsi ada hitung dan pinjam. Dari from peminjaman terdapat atribut no pinjam tipe varchar, tanggal pinjam tipe date, nomor nasabah tipe varchar, jenis pinjam tipe varchar, lama pinjam tipe varchar, jumlah pinjam tipe varchar, angsuran tipe varchar. Jika sudah dari from pinjaman, maka klik kembali, akan kembali ke menu utama. Dari menu utama, jika diklik pembayaran, maka akan masuk ke from pembayaran yang terdapat fungsi bayar. Atribut yang ada dalam from pembayaran yaitu nomor pinjam, tipe varchar, jumlah pinjam, tipe varchar, dan angsuran tipe varchar. Jika sudah selesai, maka klik kembali akan masuk ke menu utama lagi. Di menu utama, ketika klik logout, maka akan masuk ke from login. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan metode equivalence partitioning. Kita melakukan pengujian pada tabel user atau login. Di sini di tabel user kita melakukan pengujian menginput username dengan tipe varchar. Kita mengetikkan 001, di situ valid berarti. Dan kita mencoba lagi dengan username dengan integer dengan 0, artinya tidak diisi, berarti tidak valid. Lalu kita mencoba pada variabel password, sini tipenya varchar, kita mengisi lagi 001, dan situ valid. Dan kita mencoba mengetes lagi di password dengan float 100 dengan 0. Ya, artinya tidak diisi, maka tidak valid ketika dites. Selanjutnya ada tabel nasabah. Kita menguji di tabel nasabah. Nah, kita mencoba menginputkan di nomor nasabah dengan tipe varchar 100. Nah, kita memasukkan dengan N strip 2801103 dan berhasilkan valid. Nah, kita mencoba mengulang kembali dengan memasukkan tipe integer 100. Nah, kita memasukkan N2 AD80. Nah, itu tidak valid. Selanjutnya kita menguji pada nama. Kita memasukkan
dengan tipe VACA 100 atas nama Fauzan dan menghasilkan valid. Selanjutnya kita mencoba dengan tipe integer 100 dengan memasukkan L3ON dan berhasilkan tidak valid. Selanjutnya pada alamat kita memasukkan tipe VACA 100 dan memasukkan dengan jalan Bandung, nah dan menghasilkan valid. Selanjutnya kita mencoba dengan tipe double 100 dengan diisi nggak punya rumah, ternyata berhasilkan tidak valid. Selanjutnya kita masukkan kota dengan tipe varchar 100 dengan memasukkan Bandung, ternyata valid. Selanjutnya kita memasukkan tipe integer dengan memasukkan B4NDUNG, ternyata tidak valid. Selanjutnya, telepon, kita memasukkan tipe varchar 100 dan memasukkan 08122333444, ternyata berhasilkan valid. Dan kita mencoba dengan tipe integer 100 dengan 0, artinya tidak mengisi dan berhasilkan tidak valid. Selanjutnya kita mengisi pekerjaan dengan tipe varchar 100 dengan mengisi wira swasta dan berhasilkan valid. Selanjutnya, kita mencoba dengan tipe integer 100 dengan 0 alias tidak diisi dan berhasilkan tidak valid. Ya, sekarang kita akan ujian pada tabel peminjaman. Kita dites itu pada nomor pinjam, tes pada tabel peminjaman. Kita akan melakukan penginputan pada variabel nomor pinjam dengan VACA 100 P strip 2101120 yang menghasilkan valid. Dan kita mencobanya pada tipe integer 123 dan hasilnya tidak valid. Kita sudah menginput pada variabel tanggal pinjam, kita menginput get YYYY strip MM strip DD yang di ujian. Kita akan menginputkan det YYYY MM DD dan hasilnya valid. Ketika kita menginputkan integer dan tidak diisi alias 0 dan menjadi tidak valid, ya kita akan melakukan penginputan di nomor nasabah dengan variabel dengan tipe varchar strip 201103, hasilnya valid. Coba di integer 100 dengan mengetikkan N280 dan hasilnya tidak valid. Pada variabel jenis pinjam kita coba mengetik dengan tipe varchar cepat cair dan hasilnya valid. Kita mencoba lagi di tipe double, kita mengetikkan CETEP 4T C4IR dan hasilnya tidak valid. Nah, pada variabel lama pinjam kita menguji dengan tipe pasca, kita mengetikkan 6 kasih bulan dan itu hasilnya valid. Dan di lama pinjam kita mencoba pakai tipe integer tidak diisi alias 0 dan tidak valid. Dengan variabel kita melakukan tes dengan variabel jumlah pinjam dengan tipe varchar, kita mengetikkan 5 juta dan hasilnya valid. Kita mencoba dengan integer dengan tidak diisi alias 0 dan hasilnya tidak valid. Kita mencoba di variabel angsuran dan memakai tipe varchar dengan mengetikkan 456000, hasilnya valid. Kita mencoba pada integer dengan mengetikkan 1 juta dan hasilnya tidak valid. Selanjutnya, pada tabel pembayaran, kita mencoba untuk menguji pada variabel nomor pinjam dengan tipe varchar 100, kita menginputkan P strip 2001120 dan berhasilkan valid. Nah, selanjutnya kita mencoba dengan tipe integer dengan 100 dan kita menginputkan 1, 2, 3, ternyata hasilnya valid. Nah, selanjutnya pada variabel jumlah pinjam, kita mencoba dengan tipe varchar 100 dengan menginputkan 5000000 yaitu 5 juta dan berhasilkan valid. Selanjutnya kita mencoba dengan tipe integer 100 dan tidak diisi alias 0 dan berhasilkan tidak valid. Selanjutnya pada variabel angsuran, kita memasukkan tipe varchar 100 dengan menginputkan 4560000 alias 4.560.000 dan berhasilkan valid. Selanjutnya kita memasukkan dengan tipe integer 100 dan kita menginputkan 1 juta, ternyata dengan berhasilkan tidak valid. Nah, selanjutnya itu ada hasil pengujian menggunakan metode white box yang akan dijelaskan oleh Leon. Yang pertama ada modul login. Di modul login ini bisa dilihat seperti ini codingannya ya.
Lalu kita konversikan ke dalam basis path akan seperti ini jadinya. Di sini kita dapat mencari cyclomatic-nya. Nah, di sini VG sama dengan R. Didapatkan region ada 5. Jadi ada 5 region yang ditemukan. Dapat dicari juga complexity ini dengan rumus E min N plus 2. E ini adalah edge. Edge itu garis-garis ini. Garisnya ada 18. Lalu dapat dilihat node-nya ada 15. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. E min N plus 2. E-nya sendiri 18. Lalu N-nya ada 15. Lalu ditambah 2. Hasilnya adalah 5 juga sama. Yang terakhir dapat dicari dengan rumus P plus 1. P ini adalah percabangan yang terjadi di dalam program. Dapat itu di sini ada 4 percabangan dimasukkan ke dalam rumus P plus 1. Jadi 4 plus 1 hasilnya sama dengan 5. Cyclomatic complexity ini hasilnya harus sama semua karena kita mencari satu nilai. Lalu yang berikutnya adalah graph matrix. Di sini kita dapat melihat hubungan antar node. Lalu berikutnya ada graph matrix. Di sini kita dapat melihat percabangan yang terjadi. Percabangan terjadi di antara node 3 bercabang menjadi 4 dan 5. Lalu di node 6 bercabang pada node 8 dan 9. Lalu terjadi percabangan di node 9 ke 10 dan node 11. Yang terakhir ada percabangan di node 11 ke 12 dan 13. Jadi hasilnya ada 4 percabangan. Lalu yang berikutnya ada modul simpan data nasabah. Ya seperti ini bentuk codingnya. Kemudian kita konversi ke dalam flow graph. Seperti ini bentuknya. Lalu kita hitung cyclomatic complexity-nya. R ditemukan 2 region. 1 dan 2. Jadi regionnya ada 2. Kemudian kita menggunakan rumus E min N plus 2. Di sini ada 8 edge. Lalu ada 8 node juga. Dimasukkan ke dalam rumus. 8 min 8 plus 2. Hasilnya 2. Lalu yang terakhir menggunakan rumus P plus 1. P adalah percabangan yang terjadi. Ada satu percabangan yang terjadi. Masukkan ke dalam rumus 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi sudah sama semua nilainya. Lalu kita uji ke dalam matrix graph. Di sini terlihat terjadi percabangan di node 3 ke node 4 dan 5. Jadi percabangan terjadi ada 1. Kemudian modul pinjam. Di modul ini kodenya cukup panjang ya, tapi kita konversikan ke dalam flow graph. Maka seperti ini hasilnya. Kita hitung kemudian cyclomatic complexity-nya. R region. Region-nya ada 3. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Iya, ada 3 region. Kemudian kita menggunakan rumus E min N plus 2. S-nya di sini ada 14, lalu node-nya di sini ada 13. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus 14 min 13 plus 2. Hasilnya 3. Yang terakhir, kita hitung menggunakan rumus P plus 1. P itu adalah percabangan yang terjadi. Di sini dapat dilihat percabangan ada 2 ya. Dimasukkan ke dalam rumus 2 plus 1. Hasilnya 3. Nilainya sudah sama semua. Kita masukkan ke dalam graph matrix. Di sini kita dapat melihat percabangan terjadi di node 2 ke node 3 dan 4. Lalu ada di node 6 ke node 7 dan 8. Jadi ada 2 cabangan yang terjadi. Yang terakhir, modul pembayaran. Nah, modul pembayaran ini mirip seperti modul peminjaman, hanya berbeda sedikit. Seperti ini bentuk flow graph-nya. Lalu kita akan menghitung cyclomatic complexity-nya. R region. Region yang ditemukan ada 3. Oke, jadi ada 3 region yang ditemukan. Lalu menggunakan rumus E min N plus 2. Kita lihat di sini ada 13 edge, lalu node-nya sendiri ada 12. Kita masukkan ke dalam rumus 13 min 12 plus 2. Hasilnya 3. Yang terakhir rumus P plus 1. P adalah percabangan yang terjadi. Di sini terjadi 2 percabangan. Lalu kita masukkan kembali ke dalam rumusnya. P plus 1, 2 plus 1 sama dengan 3. Sudah sama semua nilainya. Ya, kemudian kita masukkan ke graph matrix. Di sini dapat dilihat terjadi percabangan di node 2 ke node 3 dan node 4. Lalu di node 6 ke node 7 dan node 8. Hasilnya dapat dilihat ada 2 percabangan yang terjadi. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi koperasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik. Pengujian menggunakan metode whiteboard menunjukkan bahwa modul-modul yang diuji memiliki kompleksitas yang baik dengan angka kurang dari 5.
Kekurangan dari aplikasi koperasi ini adalah database memiliki batas penyimpanan maksimum yang besar, sehingga apabila data yang diinput sudah banyak, maka akan menyebabkan aplikasi menjadi semakin lambat dalam memproses data. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.